setahun sekali ya, yang aku ingat sih setahun jangan. sekali. Setahun sekali sih ke luar negeri kali jalan-jalan. Ditraktir boleh belanja apa aja. Yang aku ingat itu doang. Jadi aku tidak merasa kekurangan. Aku Iya, merasa karena itulah, karena ya saya berusaha pokoknya udah konsekuensinya harus isi bener-bener biar anak tuh tidak merasa kehilangan sosok iya, papa. Hai sahabat Marcella, kali ini kita bertemu di edisi yang sangat spesial. Selain untuk dalam rangka kita memperingati Hari Ibu, tapi juga saya bersama dua sosok wanita terpenting dalam hidup saya. My mom, Ibu Tetulus Indriati, dan adik saya Olivia Selianti. Pasti udah kenal ya semua teman-teman. Tantangan pasti ada dalam hidup, akan tetapi buat saya itu udah tugas sebagai ibu untuk membesarkan, mendidik, dan mengasihi anak. Jadi ya dibilang tantangan ya dilalui saja dan dijalani dengan sigap, dengan penuh kasih sayang, dengan seluruh yang ada pada saya berikan untuk anak-anak. Siapa duluan nih? kamu. Ya, kalau saya sebetulnya memang pasti tidak mudah buat orang tua manapun dan buat anak manapun ya untuk tumbuh dan survive dalam keluarga yang kedua orang tuanya berpisah. Tapi kalau saya tipe orang yang alhamdulillah selalu melihat dan coba mengambil hal yang positif di balik hal negatif yang terjadi, senegatif apapun itu, sesedih apapun itu. Kita hidup ini tidak boleh putus asa. Hidup ini kita harus tetap bisa survive, kita harus bisa fight, kita harus bisa kuat, dan kita harus mengambil hikmah positif gitu. Karena saya yakin artinya Tuhan itu menciptakan manusia dan menguji setiap manusia itu berdasarkan kekuatannya masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebetulnya tidak survive gitu. Jadi just see the positive side of it. Ya otomatis ya pasti kita ada traumatik gitu kan dalam hal tertentu gitu. Yang mungkin ya personal dan segala macam. Tapi di satu sisi lain itu banyak sekali yang secara psikologi saya merasa itu mendorong kita menjadi lebih matang gitu. Dan lebih kuat. Kalau aku sih mungkin waktu itu masih terlalu kecil ya, masih TK juga, masih belum masuk sekolah dasar gitu. Nah jadi untuk saya banyak lupanya. Cuman ada momen yang saya ingat, maksudnya bukan lupa ya, tapi belum terlalu mengerti. Jadi pada saat terjadi gitu penceraian atau perpisahan, aku masih TK. Aku inget banget nih momen dimana pada saat ibu guru TK tuh tanya, Olive pokoknya pertanyaan apa yang intinya aku jawabnya, oh ya mama sama papa udah pisah gitu. Terus ibu gurunya tuh kayak menganggap ini sesuatu yang astagfirullahaladzim gitu, kayak sesuatu yang musibah atau penting banget gitu ya. Terus saya bingung sampai bengong, terus kenapa gitu, maksudnya kayak kok terlalu begitu gitu ya. Ternyata suatu perceraian itu adalah hal yang besar gitu kan gitu. Nah kalau udah gede ini kan atau udah dewasa itu kan mengerti kita bahwa perceraian itu pasti sesuatu yang diambil oleh orang tua, itu sudah keputusan terakhir yang mungkin tidak ada jalan keluarnya gitu ya. Iya nggak? Nanti bisa tanya langsung. Jadi memang lucu nih bedanya. Kalau Olive tuh banyak lupa. Kalau saya tuh inget exactly detail semuanya. Kejadiannya di depan rumah, ini itu gitu. Dan saya nggak tahu kenapa pada saat itu saya selalu usianya 7 tahun. Dan saya karena mungkin 6 tahun. Tapi karena anak pertama ya, mungkin anak pertama jadi kayak otomatis tuh kayak
apa-apa tuh kita yang diceritain, mungkin apa-apa tuh kayak kita yang disuruh ngomong apa gitu kan. Emang Jadi gitu, mau nggak mau iya bilangin tuh kakak gini-gini. Jadi kayak mau nggak mau kita jadi kayak ngerti dan tahu gitu, yang tadinya mungkin kita nggak ngerti dan tahu tapi kita terpaksa jadi mengerti dan tahu. Dan ya Kalau saya sebenarnya perpisahan itu kan tanggung jawab orang tua. Saya tidak menjelaskan sedetail-detailnya kepada anak-anak karena saya nggak mau kasih beban kepada mereka. Yang penting saya isi perasaan mereka dan pendidikan mereka dengan seluruh yang saya bisa lakukan gitu ya. Jadi sebagai ibu, sebagai ayah saya lakukan untuk anak-anak. Mungkin Olive tidak terasa sekali karena saya begitu ya, saya ambil anak-anak dengan satu tanggung jawab. Saya harus bisa membesarkan mereka, saya harus bisa mengisi batin mereka supaya mereka tidak merasa kok nggak ada papa ya sekarang. jadi begini, menjalankan gitu. dua fungsi. Iya. Aku ingat pokoknya kita cuma setiap weekend deh ke rumah papa itu belanja. Itu mah udah gede. Belanja Dikit. Sanrio. Apaan sih Olive? Tapi iya emang kita God. tuh waktu kecil selalu diajak dijemput papa, dan memang pada saat itu tuh Sanrio ya, ada brand anak-anak tuh yang lagi digandrungi sekali gitu. Jadi kayak kita tuh happy banget setiap pergi tuh pasti kita cari-cari. Ya intinya sih Diajak gini. cari Tapi itu. jarang sekali. Iya, jadi intinya pokoknya kita sekolah dari rumah mama. Nanti mungkin sebulan sekali atau setahun sekali ya. Yang aku ingat sih setahun sekali. Setahun sekali sih ke luar negeri kali jalan-jalan. Di traktir boleh belanja apa aja. Yang aku ingat itu doang. Jadi aku tidak merasa kekurangan. Aku Iya, merasa karena itulah. Karena ya saya berusaha pokoknya udah konsekuensinya harus isi benar-benar biar anak tuh tidak merasa kehilangan sosok Iya. papa. Jadi sebetulnya gini juga, mungkin alhamdulillah kalau saya secara pribadi ya, mungkin Olive juga begitu, tipe orang atau tipe anak yang berpikir kayak lebih baik perpisahan itu hal yang pasti terburuk, tetapi bisa jadi hal yang lebih baik dibanding stay tapi misalnya tidak bahagia. Jadi apabila karena kebahagiaan orang tua tuh yang paling penting. Apabila mereka lebih bahagia ketika mereka berpisah, ya udah kita lihat positifnya. Kalau saya itu lebih berpikir seperti itu. Lalu kedua, mungkin mama juga alhamdulillah ya walaupun sibuk bekerja tapi juga bisa memberikan perhatian yang cukup gitu kan. Dan papa mama perpisahannya itu juga bukan perpisahan Tidak yang bermusuhan. negatif gitu, bermusuhan. Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, karena kadang-kadang ego orang tua itu bisa jadi membuat anaknya menderita. Nah ini kalau mama sama papa alhamdulillah sampai sekarang juga masih berteman gitu, baik. Jadi kita nggak pernah ada kesulitan untuk ketemu papa atau papa mau ketemu kita dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah kita tetap ada mama ada papa walaupun dalam kondisi yang terpisah. Apalagi setelah selesai kuliah ya. Halo bocah. Sini saya. Hai, sayang. Kalau itu kakak, pikirannya kakak. Kalau boleh jujur, aku tidak pernah punya momen dalam hidup aku yang memikirkan khusus tentang itu. Jadi itu mengalir aja kalau aku. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya perhatian mama itu cukup gitu. Jadi untuk aku cukup, aku nggak pernah merasa kekurangan. Bagaimana? Ada sih kekurangan uang jajan. Saya Jadi kalau uang jajan ya, Bukan, itu kalau benar. saya- Kita tuh lumayan dari kecil itu kita dididik Didik. dengan kayak papa tuh orang Chinese kan. Jadi dia juga lumayan dia ada, kita tahu dia tuh sangat berkecukupan, tapi dia lumayan perhitungan, dia lumayan bisa dikatakan tuh pelit juga waktu kecil. memang Maksudnya gini, kita itu tapi itu kayak diajarkan sih. Jadi gini, kita tuh ada waktu-waktunya liburan setahun sekali, kita diajak trip yang seru gitu, kita boleh belanja apa aja gitu kan. Tapi Itu kayak yang saya uang- ingat. kayak uang sekolah itu dibatasin. Kayak dua-duanya sih, kini cuma 10.000 apa 5.000. Ya udah harus cukup. Enggak, kalau aku Apapun inget itu. sih uang jajan aku 1.000 rupiah itu 1 minggu. Iya bener, ayo ngaku nggak? Aku 1.000 rupiah 1 minggu. Pada saat itu aja orang-orang kaget, hah? Gila. bukan gitu, karena saya memang mendidik seperti saya dididik orang tua dulu, bahwa saya tidak membiasakan anak-anak untuk jajan. Jadi saya selalu bawain minum, bawain makanan Iya. untuk anak-anak sekolah. Jadi buat apa pegang uang? Nah ini Intinya- Jadi nggak boleh jajan, intinya kita dibawain Intinya makanan, uang bekal. itu hanya untuk naik KWK atau angkotan ya kan? Olive salah dong. Olive duit itu sama Olive bukan dijajanin tapi dibeliin sesuatu, dia dia buat-buat terus dia jual. Nah ini pelajaran Nah penting kalau nih. aku tuh akhirnya ini Hasilnya kayak buka marah, perpustakaan. berantem. Kok
kakak Iya. dikasih Adam Olive dikasih uang lebih, Olive nggak dikasih sama, cuman dia Enggak berkarya sih. jadi Kalau sesuatu aku justru yang jiwa. dagang gelang tuh aku dulu Ya, aku gelang, bikin. ini dari benang mod, ini kertas surat Iya. lah, apa semua Pokoknya gitu. prinsipnya bagaimana uang 1.000 rupiah itu Bisa- 1 minggu, tapi tiap hari bisa bawa uang 1.000 rupiah. Nah itu aja sih. lebih kadang-kadang kamu nyuri ya mama Jadi kadang-kadang. ya itu aja. sih, jadi itu kayak melatih kita menjadi kayak ada jiwa entrepreneurship ya dari waktu kecil mungkin ya tanpa disadari, karena aku tuh orang memang gengsian banget yang namanya minta duit. Jadi dikasih segitu ya udah kita harus Mensyukuri. cukup. Jadi kita mensyukuri itu, dan gimana ketika kita mau ada kebutuhan lain itu ya udah kita cari sendiri. Kayak misalnya kita punya buku cerita, akhirnya aku sewain, aku bukan bikin perpustakaan dulu di rumah di Bintaro. Terus kayak aku bikin gelang wall. Jadi aku bikin gelang karena aku suka. Aku selalu suka aksesoris kan, lihat ya, kayak sampai sekarang tuh aku kayak pakai gelang, pakai cincin gitu, pakai memang seneng aksesoris orangnya. Nah terus aku bikin sesuatu, terus temanku bilang, Sel itu lucu banget. Nah akhirnya dari situ aku bikin dan akhirnya kita bikin ya ada uang jajan tambahan gitu. Ini juga lebih lagi segala rupa. Jadi ya Apalagi saya si cukup Olive. bangga sama anak-anak dari Pedagang. kecil sudah tumbuh jiwa dagangnya gitu. Dari Saya tidak umur ini. apa kelas 1, kelas 2, ya, kelas 2 SD terutama. Ya kelas 2, kelas 3 SD kita udah mulai dagang sendiri, udah mulai bisa dari uang 1.000 rupiah itu ya. Satu Aku kasih- minggu loh 1.000 rupiah. 1.000 rupiah 1 minggu. Mau tau nggak caranya? Aku kasih bocoran dikit ya. Jadi pada saat kelas 2 SD aku buat arisan ya. Satu kelas ya, ada beberapa orang 7 hari. Ingat aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari itu 6 orang aku kumpulin untuk arisan. Nah itu ngejajanin setiap hari, yang ini jajanin 2. Pokoknya aku bagian terakhir ya. Jadi pada saat orang jajan aku jajanin. Terus aku nanti bagiannya hari Sabtu baru aku jajanin. Nah uang itu bisa aku belikan suatu modal dulu untuk modal kerja. Terus nanti barangnya aku jual-jualin gitu. Nah jadi itulah gitu. Nah aku pada saat dulu tuh bisa kan bergengsi dong pengen makan sate padang sama teman-teman. Cuman aku bisa makan sate padang tuh nggak pakai satenya, cuman lontong aja sama kuahnya. Karena kalau pakai sate 700, kalau pakai lontong sama itu 300. Tapi kita bisa bergengsi makan di situ sama temen. Tapi sate padang tanpa sate ya. Terus empek-empek sering banget empek-empek, tapi nggak pakai empek-empek, cuma mie sama timunnya doang 150. Kalau empek-empeknya kan misalnya 300 gitu ya. Jadi kita seolah-olah bergengsi gitu makan pempek padahal nggak pakai pempeknya, Aduh, ya Allah. makan sate padang nggak pakai satenya gitu. Jadi tetap bergaul dengan keterbatasan, uangnya kita simpan untuk bisa membuat modal kerja sama kita jual lagi barangnya gitu. Tapi di sini jangan dilihat dari besar kecilnya uang, tapi saya mendidik anak-anak apa adanya. Dan saya mendidik anak-anak tidak selalu harus dikasih uang jajan, karena saya mendisiplinkan mereka dengan ada minum, ada makanan yang sehat, bersih, udah ketahuan ini. Mau uangnya itu bukan uang jajan, itu uang kayak kalian mau sendiri ya udah ambil. By the way, zaman kita sekolah itu permen itu masih 100 dapat 4. Pertama sih 100 dapat 5, 100 dapat 4 sampai 100 dapat 3. Gitu. Aduh itu sering sekali, apalagi dengan 2 anak ini. Yang tahu dong yang paling jahil siapa? Ini yang sebelah kanan saya. Kakaknya lagi asik nonton, tiba-tiba dikasih upil lah, di remote-nya ditarik dah, direbut, segala macam yang buat kakak. Aduh ini ribut, kenapa sih ini ribut ini ma, Olive nih ma, begini. Tergebuk-gebukan apa segala rupa, udah sering. Itu buat saya ya bukan masalah besar lah. Namanya anak-anak, kalau tidak terjadi hal-hal semacam itu ya bukannya hidup gitu ya. Tapi saya biarkan mereka karena saya tidak pernah mengekang anak-anak. Cuman saya kayak main layang-layang aja, tarik ulur, oh di sini bahaya saya tarik. Enggak, lepasin selama masih batas-batas yang wajar, itu aja. Ingat kalau aku nggak bisa lupa. Udah biasa itu. Jadi kita kan selalu bersama-sama ya, dari mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kebayang nggak sih stresnya bersama-sama dengan satu fasilitas nomor 1. Jadi kalau pergi mobilnya 1, nonton TV, TV-nya 1. Ya karena di situ. Kamar ya, itu kadang nanti bersebelahan tapi atasnya tuh dibuat bolong.
Nah jadi paling sering nih, ini boneka lo, boneka gue nggak mau penuhin kan, lempar-lemparan tuh dari atas, cas gitu, itu satu. Terus juga kalau lagi nonton TV ya, selera saya tuh nonton Sri Mulat, kalau satu lagi nonton Beverly Hills atau Melrose ya kan. Jadi itu pada jam yang sama pada saat itu. Jadi rebut-rebutan remote TV gitu. Terus kemudian Lagu. ya lagu itu nggak tahu, aku nggak inget. Dia nggak tahu lagu. nggak Jadi tahu. taunya cuma Rick Price, dari dulu hanya satu lagu. Semua lagu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Gini, liriknya gini, she's always on my mind. Iya, cuma itu aja lagu yang dia tahu sampai From the sekarang. time I wake up till I close my eyes. Nah, apa kan? Itu doang. taunya lagu Chinese, Hanya itu. Mandarin. Terus sudah kuliah berkembang lah lagu Chinese sedikit. Ni wen wo ai niu te xin wo ai niu ji fen. Itu udah berdua-dua. Udah itu doang, nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi. Nggak. Nomor satu yang paling pasti tahu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu pokoknya yang paling melekat itu. Jadi udah nggak ada yang tahu lagi pokoknya. Mau lagu apa yang ngetop juga aku Jadi itu nggak pernah kurang. jadi perkelahian. Nggak pernah jadi lupa juga kalau dia bilang lagu, nggak ngerti. Pokoknya terserah itu. Nah intinya mobil ya, yang paling selalu ngarah tuh aku. Jadi perginya sama-sama ya, pulangnya terus dia suka ini, aku kan orangnya lebih on time aku deh kayaknya ya, lebih early. Pagi udah mulai kak gitu, cepetan gitu kan. Tuh ingat deh, kerjanya lama banget dia turunnya gitu kan. Nah pas pulang ya, gue ditinggalin kerjaannya karena dia menguasai supir dan mobil. Apalagi waktu udah mulai SMA, dia udah mulai jadi foto model lah, syuting apa, jadi sibuk. Jadi pokoknya aku udah mulai SMA tuh udah mulai suka nebeng-nebeng deh, nebeng-nebeng temen. Terus kalau misalnya kuliah juga kan tolnya di Karawaci, rumah ibu di Kedoya, jadi pasti orang lewatin tol. Jadi sering banget pokoknya nebeng dong, mau pulang ke Jakarta, pokoknya jurusan Jakarta nebeng aja, nanti turunnya di tol pokoknya, karena rumah kita tuh deket banget dari tol sampai ke rumah tuh, kalau naik Kopaja sekali turun sampai depan gang rumah gitu kira-kira. Itu sih yang paling inget. Ada lagi nggak? Ya itu biasanya karena memang kita hanya berdua dan fasilitasnya satu, ya kan pasti Itu. kebayang lah gitu seperti apa. Lalu kedua, sebenarnya karena kejailan dia sih, emang dia orangnya suka cari gara-gara gitu loh. Dia tuh selalu ada aksi-aksi yang unpredictable, yang tidak kita harapkan. Terus yang orang lagi sunyi, lagi senyap, santai-santai itu selalu diganggu. Sementara saya tuh orangnya waktu kecil tuh udah main introvert kayaknya ya, terus pendiam. Jadi dia kebalik banget. Yang Ini kalau satu Mas Kana extrovert. nih Magali lah ya Iya. gitu. Kalau sekarang itu anak saya ini Mas Kana, saya ini Magali. Kebayangkan Magali tuh selalu interupsi kakaknya, dan Mas Kana stres. Saya jadi ngelihat, iya itu kayak gue dulu tuh. Jadi dibikin Berarti marah-marah. yang Genetik tadinya itu nggak mau terulang marah. kembali. Nah jadi lebih ke situ sih, hal-hal itu sih sebenarnya. Mungkin lebih karena kejailan kalau waktu kecil. Kalau udah gede sebetulnya nggak terlalu ada sih. Mungkin lebih kepada gini, kalau saya itu orangnya selalu terplanning, mungkin ya ada beberapa hal kecil gitu. Dan kalau saya udah bilang iya tuh iya gitu, kalau janji on time. Kalau toh saya udah bilang iya, biasanya kalau saya ada sesuatu pun tuh saya enggakin atau saya atur karena saya udah terlanjur bilang iya gitu. Saya orangnya agak kayak gitu, makanya kalau orang tidak seperti itu saya suka disappointed gitu. Nah, Olive ini orangnya tuh yang Libra kan. Jadi dia apa aja tuh sama dia ringan karena dia take everything lightly. Jadi makanya tadi kayak persoalan ibu bapak, which is ada bagusnya untuk kehidupan ya, untuk perkembangan jiwa dan segala macam. Dia take everything tuh light, easy. Aduh, bunyi Jadi perut kalau saya nih, janji, lapar nih. kalau janji ini, ya oke ya kesini gini. Tiba-tiba aku nggak jadi, last minute gitu-gitu. Paling ributnya yang gara-gara kayak gitu. Jadi suka sebel. Kalau aku gila orangnya ya, spontan gitu. Spontan, iya. Kalau saya planning terencana, dia spontan dan suka nggak committed gitu. Enak aja. Komite sih komite. Untuk hal-hal yang dia pikir ringan, hal-hal kecil. Kalau untuk hal-hal serius itu pasti kita, ya insya Allah semua terdidik untuk kita, komitmen itu nomor satu ya, keserius, apalagi pekerjaan dan segala macam. Tapi untuk hal-hal yang dia anggap sepele tapi belum tentu semua orang menganggap itu sepele, itu dia suka santai-santai aja dia pikir. Jadi janji-janji. Kadang-kadang nggak sadar ya kayak gitu. Ya. Bukan takabur, bukan sok, bukan apa, tapi saya dari kecil memang dekat sekali karena dari bangun tidur sampai pulang sekolah lagi sampai melek lagi semua saya tanganin. Nomor satu
bekalnya untuk anak-anak saya adalah agama. Fondasi, saya yakin dengan fondasi agama insya Allah akan mengiringi mereka, tidak, bukan takabur, tidak gampang, tidak mudah untuk larut dengan pergaulannya yang negatif gitu kan. Jadi ya saya seperti saya bilang, saya lepas-lepas aja. Terus mereka alhamdulillah juga terpatri bahwa mereka mendahulukan sekolah daripada artis. Dari dulu suka ikut saya syuting, tapi ditawarin mereka nggak mau. Aduh, dalam hati saya alhamdulillah gitu ya kan. Tapi begitu mereka sudah selesai kuliah baru ditawarin, ya kakak apa Sylvia ya waktu itu. Enggak, main sama kita dulu, main. Nah, jadi baru setelah selesai kuliah baru dia mau. Saya alhamdulillah juga. Jadi apa yang saya tanamkan mereka, saya tidak pernah ngatur, tidak pernah apa, cuman maunya selesaikan sekolah dulu supaya lebih kuat, supaya untuk masa depannya juga sudah punya bekal kalau terjadi apa-apa gitu. Duta Anti Narkoba itu sebenarnya prestasi untuk ibu saya. Ya kan, karena kan bagaimana mendidik anaknya. Terus terang pada saat saya SMA dulu undang-undang anti narkoba tuh belum ada. Jadi pada saat saya di sekolah bangku SMA itu bisa duduk, Olive ke kanan dong, ke kanan, ke kiri gitu. Kanan terus tegak. Ternyata pas nengok belakang tuh orang lagi pakai putau, sabu-sabu putau gitu pada saat itu gitu. Dalam kelas loh. Dalam kelas gitu. Nah terus nih yang tadi kan melanjutkan cerita tadi ya, kakak saya suka ninggalin saya pulang dengan supirnya membawa mobil, suka nebeng-nebeng kan sama orang. Nah pas nebeng-nebeng sama orang itu tiba-tiba dia suka berhenti loh di misalnya tempat yang aneh ya, kayak tempat yang sepi, terus dekat rel kereta, bukan di tengah rel kereta bukan. Tapi dekat rel kereta nanti di dekat gang. Terus bentar ya gitu, kayak pergi 10 menit, 15 menit balik lagi. Nah setelah diketahui ternyata tuh teman saya itu kayak jualan obat, jadi kayak suka ngambil dulu di mana, makanya tempat-tempatnya sepi gitu yang atau aneh di mana gitu, terus nanti jalan lagi gitu. Nah jadi either pemakai atau dijual juga gitu. Nah jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau boleh jujur saya belum pernah sih nyobain sama sekali belum. Jadi bagaimana saya berada di tengah-tengah teman-teman pemakai atau juga yang baru coba-coba, mungkin ada saudara juga ya pernah makan. Pokoknya saya hidup di dunia seperti itu, tapi saya nggak pernah punya keinginan. Tidak pernah punya keinginan sekalipun gitu ya untuk nyoba, karena dalam kepala kita tuh memang sudah dibentuk bahwa makan narkoba itu merusak jaringan-jaringan sel di tubuh kita gitu. Nah itu kan memang udah didikan mamah ya, jadi kayak jangan pernah coba-coba gitu. Nah jadi emang gak ada kepengenan nyoba sih. Dan bagaimana juga melihat orang kayak gitu, kita tidak menjauhi, tetapi justru tetap bisa bergaul dengan orang seperti itu. Mungkin pelan-pelan kita bukan memberikan nasihat dengan verbal atau omongan, tetapi dengan contoh perlakuan. Itu yang ibu saya selalu ajarkan. Kalau kita mau menasihati orang itu paling tepat itu dengan contoh, kasih lihat. Nah jadi walaupun saya bergaul, saya pergi ke klub malam pada saat itu, tapi saya nggak pernah tuh nyoba-nyoba narkoba atau ekstasi, bahkan minum alkohol juga nggak pernah. Olive itu ya perilakunya kalau di klub sudah seperti orang mabok walaupun tanpa minuman. Jadi karena nggak pernah dia begadang. bisa disco karena dia suka disco tanpa perlu minuman, dia udah kayak orang mabok. Bukan, saya suka olahraga, anggap aja kayak aerobik. Dia anggap aerobik. Jadi ke disco bukannya apa mau hura-hura, tapi dia anggap itu olahraga. Jadi bergaul, terus ketemu teman-teman, silaturahmi ya, silaturahmi di klub. Jadi kayak gitu sih. Jadi sebetulnya memang alhamdulillah karena mungkin kita dibesarkan itu dengan tidak terlalu dibebaskan, tapi juga tidak terlalu dikungkung gitu. Jadi, tidak terlalu dikekang. Kadang-kadang orang nakal itu katanya sih karena dia jadi penasaran, karena dia terlalu dikekang, terlalu banyak dilarang. Dulu sih kita sempat dilarang tuh ke klub malam. Jadi kalau mau pergi ke klub itu harus izinnya tuh sampai harus berapa hari sebelumnya. Terus tidak boleh harus di jam yang sebenarnya jamnya itu larangannya udah, kita gimana mau ke klub ya kalau jam 10 udah harus pulang. Yang ada orang kan baru mulai pergi gitu kan. Nah, tapi mungkin didikan mama gitu ya, papa pada saat itu membuat kita, dulu ada Papa Ray kan? Oh iya.
Jadi didikan pada saat itu ke kita tuh kayak membuat kita entah kenapa kita tidak pernah berkeinginan untuk mencoba. Karena saat itu udah kayak tertanam banget bahwa ngapain kita mencoba sesuatu atau menggunakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang nggak ada impact positif. Yang ada hanya merusak atau malah mungkin ada efek negatif. Nah aku tuh kebetulan akhirnya tahu deh, maksudnya yang kayak terdidik untuk kayak paranoid orangnya. Jadi kita malah takut kalau kita nyoba nanti tahu-tahu kita berbuat hal-hal yang di luar kontrol gitu. Jadi apa ya, situasi pertumbuhan psikologi yang dibangun itu membuat agak sedikit jadi paranoid. Nah paranoid ini membuat kita kadang jadi mau tidak mau tuh lebih berhati-hati. Kadang-kadang mungkin orang bilang terlalu jaim atau apa. Tapi menurut saya nggak apa-apa lah. Itu jadi membuat ada positifnya. Karena ketika kita mau berbuat sesuatu, kita jadi berpikir 2 kali. Dan kita nggak mau berbuat sesuatu yang tiba-tiba ada kayak kita out of control gitu. Nah, ya kan gitu. Dan mungkin gini, karena terjadi juga bahwa zaman saya dan zaman Olive sekolah di bangku sekolah itu dahsyat banget penggunaan narkoba. Jadi saya itu melihat langsung dengan mata kepala saya. Kita tahu bagaimana korban daripada narkoba ya, baik itu saudara, baik itu teman kecil gitu ya, teman sekolah yang dia tuh sampai harus kayak menawarkan dirinya, dia nggak punya duit tapi dia sakau istilahnya, dia harus menawarkan dirinya untuk bisa dapetin pada saat itu tuh putal. Dan itu saya tahu sekali gitu. Jadi buat saya itu jadi kayak hal yang aduh, makanya kita lumayan concern sih sama narkoba dan lumayan strict gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah ada keinginan sih mencoba ya. Jadi gitu tuh ya, tadi pelajaran yang diambil nomor 1, ibu-ibu jangan terlalu melarang ya. Ini anaknya kakak itu dilarang makan mie instan dan dia suka ngumpet-ngumpet untuk makan mie instan. Sementara kakaknya Marcella melarang, kadang-kadang bapaknya nggak apa-apa boleh. Jadi anak ini kan itu kan confused gitu ya. Jadi terus yang kedua, tadi kalau Kak Marcella itu dilarang kan, kita dilarang kan pergi itu ke klub malam karena harus, sebenarnya nggak dilarang pergi ke klub malam, tapi kita harus pulang jam 10. Nah sekarang gimana perginya? Nah saya punya ide. Kalau gitu saya perginya habis sholat subuh, cari klub yang bukanya pagi. Gitu. Jadi saya pernah loh pergi ke situ, ceritanya baru ini ceritanya mau olahraga, pengen lihat aja ya kan. Ini Magali. Jadi ini ulang tahunnya dia kasih kaos nih. Kan kemarin habis ulang tahun, kaos, masker, terus dia bikin sendiri mah pakai tinta, namanya tie dye. Jadi ini motif ini dia yang bikin sendiri. Magali. Aku dong buatin sayang. Dari kaos putih polos. Aku buatin dong. Mau buatin onti. Jadi gitu kira-kira. So, ya pokoknya mama itu tidak pernah melarang. Iya. Cuma ya, ada aturannya. Jadi mungkin satu kata itu adalah itu mama itu memberikan kebebasan yang diarahkan, itu kira-kira. Ya kalau menurut aku sih melarang secara terlalu sering gitu atau terlalu keras tidak, tapi balance aja. Kadang-kadang kita dikasih kelonggaran tapi kadang-kadang kita dikasih larangan gitu. Saya kasih jam ke disco tuh jam 7 sampai jam 9. Apaan mah jam 9? Jam 9 baru buka katanya. Itu mah bukan ke disco, ke mall. Katanya gitu. Akhirnya oke, jam 10. Kok nggak pergi-pergi sih nak? Ya baru buka jam 9. Pokoknya mama nggak usah dihasut-hasut. Apalagi mama hanya kasih jam 10 harus pulang gitu aja. Itu namanya ke mall. Karena mall tuh tutup jam 10. Bukan takabur, cuman ya insya Allah saya nggak tahu ya dalam batin telepati saya tuh kalau mau ada apa-apa aja udah ngeng gitu. Tapi kita sering telepon atau ke teman-teman anak-anak, saya suka sembunyi, gimana Marcel? Enggak tante, aman-aman, pada ngerokok nggak? Enggak tante, jadi diem tanpa anak-anak tahu. Saya suka ngecek ke teman-teman dan kebetulan teman-teman mereka selalu tuh diperkenalkan sama saya gitu. Terus nanti dan kita bilang sama teman-teman, nanti lo kalau ibu gonanya bilang ini ya gitu. Enggak bohong. Ini Olive aja maaf ya suka jahil, beda sama kakaknya. Jadi dia suka ganggu ibunya udah sport jantung. Nanda, pokoknya dengan tingkah yang aneh-aneh itu Olive. Jadi ya ibunya kadang-kadang mau stres, mau marah nggak bisa. Ini anaknya begitu ngebadut aja. Mama itu sosok yang
ya untuk seorang perempuan mama udah pasti like a wonder woman ya gitu. Artinya mama tuh seorang yang sangat kuat dan drama mama nih orangnya. Drama Melodrama. queen, Jadi gitu. jadi memang segala sesuatu tuh dibawa serius. Jadi memang sensitif banget. Nah itu agak nurun sedikit, kayak aku tuh take everything lumayan seriously. Kalau kayak Olive tuh take everything sangat lightly gitu. Nah terus mama juga orang yang apa ya coba melakukan yang terbaik sih waktu itu ketika kita kecil-kecil untuk mendidik kita gitu kan. Dan mengajarkan kita tentang bagaimana disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin komitmen, itu trust gitu, bagaimana kita menjaga trust itu lebih dari mama sih. Dan itu semua basic yang mama tanamkan itu sumbernya sebetulnya kita didekatkan dengan agama. Jadi banyak hal yang akhirnya kita tanpa dilarang kita akhirnya jadi punya kesadaran sendiri. Yaitu yang lebih kayak ke narkoba misalnya, terus kayak urusan kita waktu, berbagi waktu dengan misalnya kita urusan agama atau sholat atau lain sebagainya. Terus juga pendidikan gitu ya. Kayak mama orangnya strength banget juga sih, salah satu orang yang strength. Tapi ada salah satu manfaat strengthnya mama yang sebetulnya ada impact positif di aku sekarang. Magali, can you like ke bawah dulu, nanti ibu ke bawah. Nah jadi sini duduk sebelah sini. Ada satu hal itu gini, satu hal nih yang aku nggak pernah lupa ya. Sekolah itu kalau diajarin mama tuh aku takutnya setengah mati kan. Karena kalau mau ulangan itu dites dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau nggak bisa aku tuh tangannya kalau nggak dipukul pakai penggaris ditusuk pensil ya. Bukan Jadi itu, trauma bukan gue bilang aduh nggak deh, gue abis itu aku mau belajar sendiri, nggak mau lagi diajarin sama mama. Itu kalau udah soal hafalan. Tapi ternyata pas we grow older gitu, kita bertemu tuh jadi kayak kita tuh terlatih untuk menghafal. Nah, jadi itu manfaatnya kayak misalnya di film itu aku kayak maksudnya aku tidak kesulitan menghafal sebuah naskah gitu ya. Bahkan satu naskah itu kita bisa hafal sampai dialog orang. Sama. Nah itu aku pikir, nah ini salah satu manfaatnya dulu mama betapa kejamnya kalau udah mau ulangan ya kan dan hafalan, tapi ternyata ada impact positifnya sih gitu. Kalau Alif gimana nilai sosok mama? Yang pasti sih perempuan yang kuat karena ya menghidupi kita dengan begitu penuh perjuangan dan dengan begitu penuh aturan. Jadi memang ya, tapi pokoknya apapun yang mama lakukan pasti kita tahu mama tuh mencoba yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan rasanya seluruh orang tua ya, seluruh ibu hampir tidak mungkin ya yang pingin yang tidak baik untuk anaknya. Jadi saya percaya itu, apapun itu pasti yang dilakukan pokoknya yang terbaik untuk anaknya. Dan alhamdulillah gitu ya, maksudnya sudah terbukti. Nanti saya kalau punya anak pengen banget anaknya kayak saya. Itu jahil, nakal, narsis, tapi maksudnya itu memuji mama gitu, bahwa nyenengin banget gitu anaknya kayak aku. Alhamdulillah Malum Mbak, ya, sahabat-sahabat. walaupun single parent, tapi saya alhamdulillah sudah dapat beberapa kali penghargaan single parents berhasil. Saya bilang sebenarnya saya bukan sesuatu yang dibanggakan, ini memang sudah kodrat seorang ibu untuk mendidik. Saya itu mendidik anak apa, bangun tidur dimandiin, buat sarapan, antar sekolah, pulang sekolah dijemput, kalau ada ulangan buat PR di kantor saya dulu karena saya bekerja. Habis gitu kalau ada ulangan antar dulu ke rumah, tidurin mereka. Mama balik lagi ke kantor. Udah selesai kantor balik lagi untuk mandiin mereka, sore belajar ulangan. Alhamdulillah kalau diajarin saya cepet tuh kebanyakan nilainya 10, 9. Tapi kalau belajar sendiri hasilnya 6, 7. Nah, mau ikut disiplin mama atau mau sendiri terserah. Ya iya deh mah, tapi jangan galak. Enggak, kalau udah ditugasin hafal mama tinggal tanya udah hafal atau ini gitu. Jadi ada satu hal sih yang aku ingat didikan mama tuh, ketika kita sekolah katanya dengerin kalau guru ngomong gitu. Jadi yang penting kita udah ngerti. Nanti kalau di rumah itu tinggal mengulang-ulang. Tapi ternyata aku pernah loh guru marah tuh karena aku tidur di kelas. Ampun deh. Tapi intinya apapun itu kan yang penting prosesnya itu benar-benar menarik ya untuk saya. Untuk saya sampai bisa berada di titik seperti sekarang ini, itu bukan hasilnya tetapi prosesnya itu yang saya syukuri, yang saya bisa belajar banyak dari situ. Dan tentu saja itu
tidak lepas dari peran ibu aku yang ada di situ gitu. Amat sangat berbeda. Yang satu kalem tapi menakutkan, yang satu Menakutkan tapi kalem, kebalik. yang satu tuh gitu tapi Kalem, ya tenang gitu. kalau Marcella ini terlalu introvert itu sehingga walaupun dimarahin dia diam. Suatu hari dimarahin tiba-tiba gitu, langsung agak berbusa gitu kan. Saya jadi takut. Jadi saya pikir aduh ini anak nggak bisa terlalu dikerasin Bukan, gitu. bukan. Padahal dia ini kan pemenang Piala Citra ya. Jadi dia tuh Belum naro ini Rinso di sininya tuh. Pasti tuh lagi acting. Bukan begitu. Jadi ini bahaya, Mbak. Kalau diam tahu-tahu akhirnya saya bilang aduh ini anak terlalu gimana nggak berani menyimpan sesuatu. Jadi nggak, kalau ini kan mama ngomong apa dijawab gitu, apa yang nggak setuju dijawab. Kalau ini enggak, sok-sok nerima tapi di sininya begitu gitu. Jadi sosok yang berbeda, cuman ya sebagai orang tua juga harus menerima kelebihan kekurangan anak-anaknya, harus oh Marcella begini, oh Olive begini. Tapi dua-duanya dari kecil tuh dulu tidak suka sayur. Kalau ada mama nggak mau. Jadi suatu hari saya masakin nasi goreng ya, mama potongin buncis wortel kecil-kecil, kasih daun bawang, kasih segala campur susu sayur segala, pokoknya ada sayur-sayur di situ. Kasih makan mereka, nyuapin tuh sambil main perosotan, ayunan. Hampir habis si cerewet ini, apa ini ada hijau-hijau, merah-merah ini? Ini wortel, ini buncis. Hah? Jadi kita makan sayuran? Ya enak kan? Enak, tapi ya udah. Jadi mulai dari situ, kalau nggak ada sayur ini semua cercet. Kalau ini hobi pasta dari dulu. Terus maksudnya karakternya apa lagi yang beda? Oh karakter ini kalem, sama mamanya juga dibilang biar nggak setuju diam, nanti baru ngomong sama Olive. Emang mama begitu bener Liv? Kalau aku sih sebenarnya enggak, cuman takut udah iya diem aja. Kalau ini mah, kalau aku mah enggak, kata Olive, gue dulu kalau gue lu aku suka marah ngomongnya. Jadi kalau gue mah enggak suka bilang aja enggak setuju gitu. Terlalu banyak deh bedanya. Nah ini juga Lebih menjaga perasaan orang. kalau Olive sih Enggak, kalau aku jujur nomor 1. ya kita semua ngajarin jujur. Jadi karakternya apalagi lebih ke karakter. Kalau ini kan neces pakaiannya, maunya rapi-rapi. Mama dikuncir gini, yang satu nggak mau tapi mama samain dengan susah payah. Oh my kamu God, ya aku pakai ingat bandung itu. dulu dikuncir. Apaan sih ini kayak perempuan banget? Aku nggak usah begini. Bukan, gila, kita sampai masuk sekolah tuh kadang malu. Mau datang itu pokoknya sebelum mahasiswa datang, cerut lari dari mobil turun, habis itu langsung masuk ke kursi sekolah, malu karena tiba-tiba dipakai sepatu hitam bling-bling, mengkilat-mengkilat kayak mau ke desko. Ini dari luar negeri Dan katanya. itu kembar sepatunya. Kembar, terus kita kayak anaknya, tahu kan anak panti ya, karena kan selalu kembar. Pakai wetsuit kembar, dipakai baju kembar terus gitu. Tapi kadang-kadang juga suka yang Jadi kita tuh sama mama didandanin dari karet rambut sampai sepatu, kaos kaki semua tuh sama. Habis kalau nggak suka sirik-sirik. Jadi kok ini begini, udah aja kembar, mama suka beliin juga nggak repot-repot buat mama beli sekalian ya nggak. sama itu loh, sukanya kan suka mode ya, mama dari dulu suka jalan-jalan lah ke luar negeri kemana gitu, kita dibeliin ya pokoknya yang unik kan gitu, unik Sesuatu gitu. yang nggak ada di sini ceritanya, Tapi maksudnya kadang-kadang mama. kita juga suka jadi ini pakai sepatu disco, sedangkan pulangnya uang yang disimpan tadi tuh yang Rp1.000 itu aku kantongin kan, tahu nggak pulangnya gue naik apa, ngompreng gini, set, wah kejar-kejaran mobil pickup, set, naik gitu, tiba-tiba sepatu gue ke sepatu disco, kebayang nggak? Gitulah pokoknya keseruan waktu kecil. Pokoknya Mbak, walaupun nggak ada bapak, saya harus isi rumah tangga ini ada bapak ada ibu. Contohnya saya kasih free anak-anak setiap Sabtu sore sama Minggu, minta main bom-bom kan, minta main apa, mama itu enaknya ada papanya digendong-gendong, kenapa mau? Akhirnya naiklah di pundak saya ini, terutama kan naikin mamanya ini. Kalau ini Olive kan kasihan mama,
ya kan kayak itu orang keluarganya ada bapaknya digendong-gendong, aku enggak, ya udah naik. Jadi ya sebegitu rupa sampai aku harus. Saya nggak ingat sama sekali loh masa kecil saya tuh waktu yang gitu-gitu. Waktu Kalau itu. dimarahin ntar kasih pantat ibunya dengan celana dalam begitu-gitu. Saya nggak ingat itu, tapi ada fotonya, saya pernah lihat ya, jadi itu nggak bisa saya bantah karena ada buktinya. Ibu, "Ma, naikin di atas, mama kakinya naik ke atas." Dia naik di atas, dipipisin, ngompol, coba. Pokoknya jalan, kalau ini mah kan enggak. Olive nih jangan kurang ajar ya, walaupun masih kecil kakaknya suka. Kan saya titipin ke kakaknya, pokoknya jaga adik ya. Abis gimana mah, adiknya jahil melulu, dibilangin susah katanya. Udahlah, akhirnya kita seru-seruan. Terus nanti kalau lagi sepi kita main band-bandan ya di kamar, pakai panci, pakai apa, ini main gitar. Sama kan ada gitu. satu favorit kita dari kecil tuh dibacain buku cerita, Mimin. judulnya Mimin. Jadi setiap sebelum tidur itu kita harus membaca Mimin. Itu kadang-kadang ada yang ceritanya sampai kita nangis-nangis, yang ngebacain juga nangis kan, drama kan. Akhirnya kita jadi ikut-ikut berlinang air mata ya kan. Terus ada lagi yang kedua, 3 cewek bandel ya kan. Oh itu bacaan kakak sendiri deh. Itu bacaan dia sendiri. Kalau ini Mimin mama. Banyak Tahu nggak lah Mimin cerita. yang hitam itu, anaknya Yang tukang ibunya, cuci. anaknya tukang cuci. Pokoknya begitulah Mbak, diisi dengan segenap segala upaya supaya mereka nggak pernah kecil mah, nggak pernah boleh dibilang ketemu bapaknya. Udah mulai tumbuh SMA gitu agak, tadinya nggak mau, tapi saya bilang nggak boleh, nggak ada bekas ayah, itu tetap papa kamu. Jadi jangan pernah orang tua yang berpisah menceritakan kejelekan papahnya atau kejelekan mamanya kepada anak-anak, itu nggak baik dampaknya. Kalau saya sih nggak pernah mau, itu adalah urusan mama papa gitu loh. Jadi nggak boleh ditibanin ke anak-anak kalau saya begitu. Jadi biarlah anak-anak ini tumbuh sehat, tumbuh alami dengan seluruh kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Itu aja. Lagi ini nih. Lagi sakit. Lagi sakit. Kalau Olive tuh kan yang paling lebih sering, Olive nih lebih sering sakit. Hah, masa sih? Ya kan Mam? Walau dia Iya. lebih Kalau aktif, kecil sakit kamu. kuning. Enggak, Olive kan selalu dikerokin sakit kuning, itu karena panas, dia banyaknya kecapean kan. Iya, kecapean sama ini makan sambelnya terlalu. Tuh Jadi dulu, keluar kalau masuk sekarang sih rumah nggak pernah sakit. deh. Dulu Kak, kan ini cerita dulu. Dahulu kala. Sering keluar masuk rumah sakit hanya gara-gara luka lambungnya banyak makan cabai. Tuh, jadi kalian ya jangan terlalu banyak makan cabai. 30, 40, 50 kalau makan cabai. Kalau Olive saat sakit berarti ya, saat-saat membutuhkan mama. Nah, kebanyakan banyak. Mau pakai baju. Apalagi mah, selain sakit apalagi? Saat lapar. Nggak ada makanan di rumah. Harus mamanya, dia tahu kalau bukan mamanya yang masak. Jadi harus, ini bukan masakan mama gitu. Pasti tahu. Terus saat ini apa ya, pegel-pegel. Pijitannya enak banget loh. Aku bilang nih kalau punya panti urut, wow gila, laku keras. Tapi harus sama sini mijitin karena pijitannya tuh sedep banget, berasa banget. Enak pokoknya. Kalau aku saat-saat yang paling dibutuhkan mama itu ketika Ada ulangan susah kamu juga. kita nggak ada orang ya di rumah, terus pasti butuh bantuan mama karena kan aku udah ada 2 anak dan lain sebagainya dengan berbagai kesibukan. Kedua, ketika aku lagi ada tanggung jawab pekerjaan di luar rumah yang harus ninggalin anak-anak beberapa hari, nah aku tuh kayak belum nyaman untuk meninggalkan tanpa ada anggota keluarga gitu. Jadi aku selalu minta mama biasanya untuk stay. Ada satu lagi. Kalau rumah berantakan, wow itu kangen banget sama mama karena paling mama hobi ini beres-beres. Jadi mama itu salah satu seorang yang hobinya nih di dapur, belanja ke pasar dan beberes. Sebenarnya Jadi istri idaman ya. rumah siapapun tuh diberesin. Iya. Jadi mama pada saya, aduh. Nah pada ini saat tangannya lagi berantakan. sakit, kemarin jatuh ya Iya, kan. Nah itu diingatkan sama Allah, artinya mama suruh istirahat dulu, jangan Harus terlalu tenang, gatal tangannya. nggak boleh terlalu wirawiri. Nggak boleh. Jadi ya gitu, anak-anak biar kakak udah berumah tangga, ma buat itu gimana, kasih tahu dong pembantu aku mah ini gitu. Kalau rumah berantakan datang ke rumah Marcel, ke Olive udah tek beres. Terus kalau kita lagi mau ada makanan apa, terutama yang Indonesia gitu ya, mbakku atau aku pasti udah teleponan sama mama nih.
untuk supaya bikinnya rasanya sama, khususnya kayak misalnya bikin kolak pisang. Nah itu aku kolak pisang tuh, aku suka cuman kolak pisang tuh bikinan mama aja, jadi aku mau kalau dibikinin ya kayak gitu. Kayak kolak pisang lain aku nggak bisa makan, nggak suka. Suruh sama Iya betul pembantunya. betul. Gimana kalau kita jajan kolak pisang, siapa yang mau mesen open PO buatan Teti Lis Indriati. Daun pepaya, ya, daun pepaya. Siapa dulu nih? Mama dulu aja. Kalau atau mama Olive dulu. mengharapkan anak-anak mama bahagia lahir batin sampai akhir Marcella ya bisa awet dengan suami dan anaknya terus. Kalau Olive, mama berharap cepat menikah. Mama pengen dapat cucu lagi karena kalau dari Marcella suka pelit, anaknya dipinjam terlalu sibuk. Itu bikin ngantuk ya. Kalau ngomongin suruh nikah dia belaga ngantuk lah ini itu. Umur sudah berapa kan saya sudah tua jadi pengen cepet-cepet nih. Adiknya sudah nikah baru. Ini Olive coba belum moga-moga didoain. Amin Kalau saya ya Rabbal berharap Alamin. anak-anak sukses, sehat, bahagia lahir batin. Kakak yang terus berjuang masih pekerjaannya, Olive juga dalam bisnisnya semua. Insya Allah dilancarkan semua, diridhoi Amin ya Allah, Rabbil dijaga Alamin. Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Kalau ibu kan hanya bisa berdoa untuk anak-anaknya yang terbaik, itu saja untuk cucu aku terutama. Oke. Amin ya Rabbil Alamin. Kalau aku apa ya? Harapan aku satu aja. Semoga seluruh doa-doa ibu saya itu dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tahu doa ibu adalah pasti doa yang terbaik untuk dirinya dan untuk anak-anaknya yang terutama. Amin ya Rabbil Alamin. Harapan satu sama lain mudah-mudahan ya aku, mama dan Olive itu bisa selalu ada untuk satu sama lain di setiap situasi, terutama ketika satu sama lain saling membutuhkan. Karena ya untuk perempuan-perempuan seperti kita ya itu kita perlu support system gitu kan, apalagi kita harus meninggalkan anak apa dan lain sebagainya, apalagi dengan lika-liku yang pasti kadang-kadang tidak selalu semuanya itu mulus, kadang ada masalah ini itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kekuatan dan selalu standby on each other gitu. Terus kedua ya pasti mudah-mudahan doa mama semua diijabah, karena itu pasti adalah ada bagian doa-doa untuk kita, dan mudah-mudahan ya kita semua bisa memberikan yang terbaik gitu untuk keluarga, untuk juga tidak hanya untuk keluarga dan diri kita, tapi juga manfaat untuk banyak orang. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya itu bisa berhasil dan memberikan manfaat untuk orang lain. Amin ya Rabbil Alamin. Kalau gitu saya tambahkan tadi harapannya selain doa ibu saya juga tercapai dan dijabah oleh Allah, dan juga doa kakak saya bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbil Alamin. Dan mudah-mudahan karena udah ada 2 bocah ya, mudah-mudahan aku bisa menjadi ibu yang terbaik buat kedua anakku, dan mudah-mudahan aku bisa membesarkan kedua anakku sebaik mama membesarkan, bahkan insya Allah lebih baik lagi. Amin ya Rabbil Alamin. Sahabat Marcella, inilah edisi yang sangat spesial untuk MZ Talks hari ini, untuk spesial Hari Ibu. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh kaum ibu di Indonesia dan di seluruh pelosok di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya, Mama, Olive ceritakan bisa juga memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat, juga bisa memberikan hal-hal yang positif untuk semua sahabat-sahabat Marcella yang ada di rumah. Saksikan terus MZ Talks dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang inspiratif. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi. Bye-bye. Dan selamat Hari Ibu. Thank you anak-anakku. Hadiahnya menyusul ya di balik layar. Terima kasih. Hadiahnya Selamat ini. Hari Ibu Foto dulu, semuanya. foto gini foto.